Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa-pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, falyakul khairan, berbicaralah dengan pembicaraan yang baik, dengan ucapan yang baik, perkataan yang baik, isinya yang baik. Kalau nggak bisa kayak gitu, auliasmut, diem. Mengurangi jatah makan lebih bagus daripada ngomong yang tidak beraturan. Bagaimana Baginda Agung menyandingkan keimanan kepada Allah? Ini kan puncak. Keimanan pada hari kiamat ini juga puncak. Tapi kenapa oleh Rasulullah disambungkan dengan bicaralah yang baik, atau kalau enggak diam? Ternyata dari sini bisa kita ambil hikmahnya, kesempurnaan imanmu kepada Allah, kesempurnaan imanmu kepada hari kiamat hendaknya melalui ucapan. Jaga ucapanmu, jangan asal-asal ngomong. Kenapa? Man kathura kalamuhu kathura khota'uhu. Barang siapa yang banyak ngomong, maka dia akan banyak kepleset. Kalau siapapun yang banyak kepleset, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Hati-hati loh. Hati-hati. Mulut ini Masya Allah. Lidah ini Masya Allah. Ya. Jirmuhu sogirun. Ya. Bentuknya ini kecil. Ya. Bentuknya ini adalah kecil sekali. Akan tapi awakibuha. Tetapi akibatnya sangat dahsyat. Pertikaian di akhir zaman, permusuhan yang bergejolak di akhir zaman, mulai dari negara dengan negara, bangsa dengan bangsa, suku dengan suku, itu sebabnya apa sih? Mulut. Sebabnya apa? Omongan yang tidak dijaga. Kenapa kok omongan tidak dijaga? Karena dia belum menyempurnakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau imannya sempurna kepada Allah, dia akan lebih banyak mengadunya kepada Allah, lebih banyak dia berinteraksi dengan Allah daripada berinteraksi dengan sesama. Karena berinteraksi dengan sesama itu banyak hal-hal yang perlu kita jaga. Kalau tidak, nanti kita akan dituntut oleh Allah dan akan dituntut oleh Dia. Betapa banyak orang tersakiti gara-gara mulut, betapa banyak orang tersakiti gara-gara ucapan, betapa banyak orang tersinggung ya gara-gara konotasi dari apa yang kita ucapkan ini. Makanya hati-hati. Hati-hati. Kalau engkau tidak bisa memilih kata-kata yang baik, engkau tidak bisa berucap dengan sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah, uskut. Diam saja, itu lebih bagus. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, setelah meninggalnya baginda Nabi Muhammad SAW, beliau memilih menjadi pribadi yang diam, bahkan sering, mohon maaf, mulut beliau itu diganjel dengan sesuatu. Diganjel dengan sesuatu. Di saat ditanya, kenapa mulutmu engkau ganjel dengan sesuatu, wahai Abu Bakar? Maka saat itu Abu Bakar berkata, dengan inilah aku khawatir tergelincir masuk neraka. Begitu takutnya para sahabat Abu Bakar akan urusan mulut, sehingga beliau lebih memilih mengganjel mulutnya, menutup mulutnya karena takut berbicara yang nggak manfaat atau berbicara yang menjadikan sebab orang tersakiti. Nah, inilah orang-orang yang imannya sempurna seperti itu. Padahal kita tahu siapa Abu Bakar. Abu Bakar ini orang yang menjadi ahli surga loh. Abu Bakar ini surganya sangat dekat dengan Rasulullah. Kuburannya aja dekat dengan Rasulullah kok. Tapi begitu dahsyatnya beliau di dalam menjaga urusan mulut. Beliau tidak pernah berbicara kecuali hal yang penting, hal yang manfaat. Urusan dakwah, nahi mungkar, membaca Al-Quran, berzikir, inilah iramanya bagi ahli iman ya seperti itu di dalam pembicaraannya. Lalu kalau memang kita harus berbicara, bagaimana adabnya? Kalau memang kita harus berbicara, namun kalau kita nggak mampu untuk berbicara dengan cara yang baik, sudah lebih baik diam.
Bijaknya seseorang itu ya dia akan berbicara sesuai porsinya. Bukan semuanya ngelantur ke sana kemari. Mohon maaf kata orang bahasa Jawanya, kata orang bahasa Cirebonnya ngecaprak itu apa ya? Rewel ribut nggak jelas gitu. Semuanya dikomenin, ini komenin, itu komenin. Wah, ini hati-hati nih. Matalaffadhu biharfin min fami. Nggak ada satu huruf yang kamu lafadzkan dari mulutmu illa raqibun wa atid, kecuali raqib dan atid nyatet ini. Ente ngomong apa hari ini? Jam 7 tuh kamu ngomong apa? Jam 8 kamu ngomong apa? Jangan dikira malaikat raqib atid nggak nyatet, dicatat. Kalau ngomong jelek dicatat jelek, ngomong nyinggung orang dicatat jelek, ngomong bagus dicatat bagus. Maka kurangi porsi berbicaramu, lebih banyaklah kamu mendengar. Mohon maaf sih, anggota mulut dengan telinga itu lebih banyak mana? Lebih banyak telinga. Telinga kita 2, mulut kita 1. Artinya apa? Dari sini bisa kita memahami, oh ternyata kita itu harus banyak dengar. Orang banyak dengar itu akhirnya dia akan menjadi orang yang maju. Karena banyak dengar nurut. Tapi kalau dia nggak banyak dengar, malah mulutnya yang terus-terusan ngomong, ngomel, susah diatur. Ini nggak bakal berkembang ini. Telinga 2 menunjukkan banyaklah kamu mendengar. Mulut 1 menunjukkan kamu apa? Ngomong secukupnya, ngomong seperlunya. Kurangi jatah porsimu berbicara, ngomong seperlunya. Itu tanda imanmu sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan kalau memang kamu harus berbicara, maka setidaknya ada 4 adab yang perlu kamu perhatikan di saat kamu mau berbicara. Yang pertama apa? La yatakallamu illa li hajatin muhimmatin. Jangan kau berbicara kecuali hajat yang benar-benar urgent. Jangan kau berbicara kecuali memang ini sangat perlu sekali. Ini sudah kaidah. Para kekasih Allah itu sangat mahal di dalam berucap karena ucapannya adalah mutiara. Baginda Agung Nabi Muhammad SAW termasuk beliau adalah pribadi yang tidak asal-asal mau berbicara kecuali kalau bicaranya adalah mutiara, sesuatu yang bermanfaat. Maka jika engkau berbicara harus seperti itu. Jangan berbicara kecuali hajat yang sangat penting. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, fakir awalan qabla ayyatakallam. Renungi dulu sebelum kamu berbicara. Lawan pembicaraanmu itu siapa? Orang tua apakah anak kecil? Orang yang berpengalaman ilmu ataukah orang awam? Loh, ini harus ada porsinya. Kalau engkau berbicara tidak beraturan seperti itu, semuanya akan tersinggung, ucapanmu nggak ada nilainya. Mana yang tua kamu jadikan kayak anak muda, mana yang dia punya derajat kemuliaan dengan ilmunya sama orang awam. Kalau kamu nggak melihat lawan katamu ini siapa, maka engkau akan berbicara asal-asal. Maka jangan ngomong kecuali direnungi dulu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalim bi kalimati thayyibah. Ucapkan berbicaraan itu dengan ucapan yang baik. Pakai bahasa yang paling lembut, pakai santun. Jangan biasa dengan kalimat ana, saya, pendapat saya, hemat saya. Jangan. Pakai pendapat guru kami. Pendapat kami yang fakir ini. Kami sih nggak punya pendapat. Jadi pakai kalimat yang lembut. Kenapa? Kelembutanmu di dalam tutur kata itu menjadikan dirimu adalah dapat pahala. Kemudian yang mendengar itu mau menyimak. Tapi kalau apa-apa ente ngomong saya, pendapat saya, ente dengar saya, itu sudah nggak enak itu. Ini kalimat iblis ini. Maka jangan pernah kalimat anak kamu bawa di dalam ucapan. Tapi ambil ucapan yang paling lembut, paling santun. Kalau kata bahasa Jawanya itu pakai bahasa totokromo. Pakai bahasa yang lembut. Kalau bahasa Sundanya bahasa yang lembut, disaring benar. Ya, ini. Kemudian yang keempat adalah mulailah pembicaraanmu dengan menyebut nama Allah. Baginda Agung Nabi Muhammad SAW tidak memulai pembicaraannya kecuali dimulai dengan Bismillah dan diakhiri juga dengan Bismillah. Jadi biar ada apa ya? Ada pondasinya, penggeraknya. Kita ngomongnya atas nama Allah ini, ditutup juga atas nama Allah. Insya Allah kalau kita melakukan hal ini maka pembicaraan kita insya Allah pembicaraan yang bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi kalau nggak mampu melakukan itu sudah diam saja. Dan orang yang diam dari 1000 bahasa, maka dia telah sempurna imannya. Kemudian dia tidak akan banyak kepleset. Dan dia akan menjadi orang yang banyak keuntungannya. Kenapa? Hisapannya nanti di hari kiamat berkenaan dengan mulutnya nggak banyak. Karena dia termasuk adalah orang yang biasa diam 1000 bahasa. Lebih banyak merenung, lebih banyak berdakwah dengan hal ikhwal, maka ini adalah keutamaan. Maka pastikan, berbicaralah seperlunya. Kalau tidak, Anda diam itu adalah keutamaan.
Wallahu a'lam bishawab.